Bagaimana pola diet makan yang baik untuk penderita sakit mah, kolesterol, DM, asam urat relatif tinggi serta tensi darah relatif rendah? Saran saya sih, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ridho kepada kita semua, amin. Bagaimana pola jenis makanan yang baik untuk penderita sakit mah, kolesterol, dan asam urat tinggi? Banyak betul penyakitnya. Belum selesai. Bagaimana pola jenis makan yang baik untuk penderita sakit mah, kolesterol, DM, asam urat relatif tinggi serta tensi darah relatif rendah? Komplit. Pola makannya apa? Ya sebenarnya gini Bu, Pak, penyakit itu muncul karena terlalu banyaknya toksin di badan. Ya, maka kalau orang-orang yang sudah terlalu banyak toksin, saran saya sih coba rutinkan berpuasa, itu obat yang paling baik. Rutinkan berpuasa. Ya. Tapi nanti berbuka sama sahurnya dikondisikan. Contoh misalkan waktu nanti kita melihat bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita. Contoh misalkan Nabi Yunus Nabi Yunus ketika beliau keluar dari perut ikan besar itu kan Allah tumbuhkan kepada beliau tumbuhan dari sejenis labu. Jadi labu itu ibu-ibu bisa berikan pada bapak-bapak yang kena sakit mah. Labunya di mash dihancurin gitu, kasih garam sedikit, kasih madu sedikit. Itu buat dia untuk lambung itu sangat baik. Ya, labu. Kolesterol seperti apa ya? Kolesterol intinya jadi gini. Teman-teman pahami ya bahwa sebenarnya makanan yang kita makan itu contoh misalkan kita makan nasi ya, nasi putih dalam jumlah cukup banyak. Nasi itu kan isinya glukosa. Glukosa kalau tidak terpakai dalam tubuh kita akan diubah menjadi glikogen. Glikogen kalau tidak terpakai dia akan diubah menjadi lemak. Jadi makan nasi berlebihan bisa jadi lemak. Kalau orangnya tidak ada aktivitas yang membakar, paham ya? Tepung juga sama, gula pasir apalagi. Terus tanda-tanda kita sudah berlebih lemaknya apa? Dari lingkar perut, lipatan perut, kan juga tandanya. Ya. Dan biasanya laki-laki penumpukan itu dipusatkan di perut. Jadi kalau mau obat, jadi kalau bahasanya itu obat kuatnya laki-laki itu untuk memuaskan istrinya adalah hidup sehat. Hidup aja sehat. Lemaknya dikurangi, banyak makan rempah, banyak makan impang, sayur dinaikin, nanti dia akan punya kemampuan yang luar biasa. Sehingga nanti istrinya bisa berkata padanya, "Papa harus berbagi kebahagiaan ini kepada wanita lain." Ketot. Biar seger nih kita kan. Mungkin ketahuan kalau anaknya laki. Jadi kalau petunjuk Nabi SAW, kalau yang saya pernah baca gitu, jadi kalau laki-laki itu, kalau laki-lakinya keluar duluan ejakulasi, maka anaknya laki-laki. Kalau perempuan yang keluar duluan, anaknya perempuan. Hadisnya begitu. Jadi kalau Anda melihat suami istri yang anaknya banyak laki-laki, nah gitu deh. Ilmunya begitu ya. Baru tahu ya? Baru tahu. Ada hadisnya begitu. Tapi kalau dapat kembar saya nggak tahu. Kembar nggak tahu. Tapi kalau hadis yang tentang itu benar. Jadi kalau perempuan keluar, gitu. Nah, sekarang banyak yang itu kan laki-laki yang duluan. Baik, terakhir mungkin ada hampir 11:20. Apakah ada herbal untuk penyakit hepatitis B? Saya sudah rutin minum habatus sauda, zaitun, madu, tapi saya masih belum sembuh. Saya juga rutin melakukan fasdu. Apakah ada saran buat saya mengejar bentuk kesembuhan? Ada. Tadi sholat taubat, banyak taubat, banyak sedekah, minum air zam-zam. Ya sama, tambahkan mungkin saran saya kalau boleh tambahkan sedikit, tambahkan dengan air kelapa muda. Air kelapa yang muda, yang dagingnya masih ingusan, yang halus banget itu. Kenapa ingusan? Karena menurut guru saya yang meneliti itu kadar software-nya, kadar mineralnya paling baik. Jadi air kelapa atau kelapa muda yang dagingnya tipis banget. Ya. Bapak-bapak yang sudah tua atau ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah
50-40 tahun ke atas gitu kan, yang sudah tampak tanda-tanda tuanya, minumlah air kelapa yang tua. Jadi kalau bikin santan itu air kelapanya jangan dibuang, diminum. Ya, kata guru saya begitu. Karena air kelapa yang muda, saya pernah tulis kalau nggak salah di feed, air kelapa yang muda itu bagus untuk detox, tapi kalau air kelapa yang tua bagus untuk mempertahankan mineral badan gitu. Ya, jadi kalau bikin santan, ya airnya diminum dan santannya jangan dipanaskan. Santannya dibikin golden turmeric latte. Jadi bikin kunyit pakai santan, kasih kurma, itu obat kuat. Cepet kalau kuat ya. Kuat apa dulu? Kuat bekerja, kuat ibadah. Ya. Karena santan itu bagus, asal tidak dipanaskan. Santan itu bagus. Makanya kalau teman-teman mau nyobain, coba bikin di rumah. Ya. Santan ya, santan dari kelapa kan bagus. Dia lemak jenuh ya. Sama kayak susu sapi. Ya, bagus. Asal jangan berlebihan ya. Ya. Jadi minum, misalkan ada minum air santan gitu kan, santannya dimasak nggak? Kalau saya sih enggak. Santannya nggak dimasak. Kemudian di blender sama kurma, kasih garam sedikit, kasih jahe sedikit. Atau Anda pengen ada ya kasih jahe supaya ada sensasi pedesnya sedikit, itu enak. Anda makan itu Pak Bu, masya Allah luar biasa, powerful. Lemaknya ada, asam amino ada, ya, dan tidak usah banyak-banyak. Termasuk juga makan tempe tadi juga. Kalau ada yang sudah lihat yang postingan saya yang ada tempe dipotong-potong dikasih madu itu juga, itu makan dibagi-bagi itu kenyang sampai siang. Ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa manfaatkan di bumi Indonesia ini. Ya, jadi jangan khawatir, banyak saran untuk hidup sehat. Nanti kalau udah mentok banget, baru kita pakai obat-obatan. Ya, semakin kita hidup sehat, Bapak Ibu sekalian, semakin cepat barang-barang ini tuh memberikan efek ke badan. Kalau Anda sudah mulai hidupnya relatif bersih gitu kan, bersih maksudnya makanan itu relatif bersih, maka insya Allah Anda minum jahe, pusingnya bisa hilang gitu ya. Jadi semakin kita membiasakan dengan banyak kehidupan yang sehat, maka insya Allah makanan-makanan sehat, maka insya Allah herbal-herbal rimpang-rimpangan. Jadi kalau misalnya batuk pilek apa misalkan, pilek itu ya nggak usah minum dekongestan ya, masukin cengkeh, masukin kayu manis sedikit, masukin bunga lawang, masukin serai, masukin jahe, udah obat buat pileknya gitu kan. Dan banyak, kayak di Indonesia kan banyak banget, kayak mungkin wedang uwuh gitu kan, di Jawa itu kan kayak obat sekali itu wedang uwuh, isinya kan jahe, daun salam, daun kayu manis, macam-macam, saya lupa. Itu baik. Itu berdekatanlah dengan itu. Jadi di rumah juga kalau Anda punya kulkas, isi kulkasnya lebih banyak dengan yang sehat-sehat, terutama dari buah-buahan. Ya. Jangan isi yang jelas, maksudnya peluangnya itu nanti di situ. Nanti ketika kita pengen, kan manusiawi kita pengen gitu kan. Apalagi mungkin ada yang tanya, dokter makannya tiap hari apa? Relatif sederhana kalau saya tuh makan. Ya kadang-kadang malah banyak gak makannya, banyak gak makannya. Karena saya merasa badan saya lebih fit saat tidak banyak makan. Kadang-kadang makan sekali sehari doang, gitu. Ya, sekali makan, misalkan ada suguhi di depan saya, misalkan nih, ada suguhi di depan saya, misalkan makanan-makanan yang banyak santannya, nasi segala macam, dan ada suguhi kepada saya, misalkan karedok, gitu kan, saya makan karedok ya. Kita yang menentukan, sebab makanan yang kita makan itu kalau dipikir baik-baik, kita mulai berpikir, kalau saya makan kira-kira bikin sehat atau bikin masalah. Kalau bikin sehat, makan silakan. Dan jangan berlebihan. Makanan sehat sekalipun, kalau berlebihan juga bikin masalah. Kalau jelas-jelas bikin masalah, jangan dimakan. Tolak. Sama lagi kayak begini gitu kan, tiba-tiba ada teman ngajakin makan, maaf, mie ayam. Mie ayam sehat gak? Susah Anda menjawabnya kan? Ya, banyak masalahnya. Dari mulai penyedapnya, tepungnya, ya. Nabi makan tepung, tapi bukan tepung terigu. Nabi makannya gandum, namanya talbinah. Ya, gluten juga, tapi glutennya indeks glikemiknya rendah dan masih tinggi serat. Beda. Jadi yang Nabi makan tuh pasti benar, pasti baik gitu loh. Ikutin aja. Gitu loh. Jadi Nabi tetap makan tepung, tapi bukan tepung terigu, tepungnya gandum.
Gandum, tadi saya katakan, kadar gulanya rendah, tapi seratnya tinggi, asal gandumnya benar. Gitu. Jadi kita tetap bisa makan enak kok, tenang aja, jangan khawatir. You don't have to eat less, you just have to eat right. Anda nggak perlu ngurangi makan, tapi makan yang benar. Satu piring makanan yang isinya sayur katakanlah begitu tuh jauh lebih sehat daripada satu piring makanan yang isinya makanan-makanan berlemak, bersantan segala macam. Pilih ini sedikit nggak apa-apa, gitu kan. Kalau sudah nanti sudah dapat feel-nya, Anda masuk ke supermarket sudah mulai bingung mau beli apa. Biasanya dibeli apa? Air putih saja. Biasa sih begitu. Dan beberapa rest area sekarang, masya Allah, saya lihat sudah mulai banyak jual salad. Betul? Sudah mulai banyak jual buah-buah potong. Nah itu yang dibeli, jangan keripik-keripik. Sekali-kali silakan untuk icip-icip oke. Tapi kalau makan tiap hari nggak oke. Ya. Seperti saya suka makan pempek, yang saya sampaikan. Suka itu kan bukan tiap hari saya makan pempek. Kalau butuh ikan ya makan ikannya, ya makan ikannya. Pempek ya penganan. Sekali-kali boleh, tapi lihat ada kan pempek-pempek yang sehat banyak sekarang udah mulai jual. Bakso sehat juga banyak sekarang. Jadi dengan ini teman sekalian, saya kemarin mungkin terakhir sebelum kita berpisah, gaya banget. Sebelum selesai kajiannya itu kayak kemarin saya di Batam tuh saya suka sekali karena di situ pas pulang gitu kan, di situ ada bazar sehat, ya, yang saya posting di Instagram itu. Jadi banyak ibu-ibu yang sudah mulai aware, mereka bikin kecapnya dari kelapa. Mereka bikin minuman macam-macam. Jadi kalau situ datang itu kayak surga banget lah gitu kan. Nah kita butuh kayak begitu saja. Jadi masyarakat dikenalkan dengan itu, umat dikenalkan dengan itu. Sehingga nanti pilihannya lebih banyak yang sehat daripada yang tidak sehat. Sehingga nanti abang-abang gorengan, bahkan ada yang nanya kemarin pas di Batam kemarin, dokter maaf saya penjual gorengan. Gitu kan. Jujur banget. Setelah saya mendengar kajian gini, saya jadi merasa begini. Oh, enggak apa-apa. Saya bilang, enggak apa-apa kalau Bapak. Saya malah bilang kalau saya Bapak ngasih tahu ke saya di mana jualannya, kita akan minta jamaah bantu untuk beli, tapi gorengannya diganti menjadi buah. Asik kan? Bisa kok disubstitusi kok. Ya. Misalkan gorengan diganti dengan rebus-rebusan. Kan banyak tuh kayak orang-orang yang ada gerobak yang rebus. Daripada pakai minyak. Gitu kan? Sekali-kali boleh. Makan, misalkan Anda pengen makan gorengan sekali-sekali boleh, setahun sekali. Bersabarlah nak, ini ujian.